Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, bang kakak yang baik rahmati Allah, silakan buka handphone atau buku catatan seperti tadi statusnya. Kalau mau nagih hutang, saya sedang manasik. Kalau mau bayar, ini rekeningnya. Sip? Bang, tolong kasih tahu Mas Agus suruh nonton live ya biar dia bisa manasik. Okay. Di Ayahman gitu ya. Nah, yang mungkin nggak bisa ikut di sini, bisa ikut live di IG saya, Ayahman Pontianak ya. Ada namanya Instagramnya Ayahman Pontianak, nggak pakai spasi. Sudah siap abang kakak ya bunda? Insyaallah. Beberapa poin ini, kalau tadi kita stand up comedy, jadi ini agak serius. Saya berharap kita bisa konsentrasi. Maka tadi saya bilang kalau mau WA saran saya nanti dulu, karena ya bunda udah terlanjur keluar duit banyak. Ada yang puluhan juta, ada yang sudah keluar duit ratusan juta. Kita kesini bukan beli kurma, karena kurma banyak di Tanah Abang. Tapi boleh beli kurma, tidak ada salah. Abang kakak datang ke sini bukan untuk coba-coba wisata kuliner, karena kalau sekedar makan ya tidak usah datang ke Mekah gitu. Kita kesini mau menunaikan ibadah yang namanya umrah. Umrah itu ada 4 hal. Pertama niat plus berihram. Oke. Ada ini enggak, ambilkan apa? Tripod atau stand gitu. Nah, mantap. Emang kurang gede. City mewah. Oke. Jadi pertama niat. Niat itu dibarengi dengan ihram. Nanti teknis nanti ya. Saya bahas yang prinsip dulu. Umroh itu pertama niat dan berihram. Kenapa niat, Ayaman? Karena niat ini menentukan hasil akhirnya. 4 huruf yang membuat sesuatu yang kecil jadi besar, yaitu niat. 4 huruf ini juga yang membuat sesuatu yang besar jadi kecil, bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Ibadah umroh nih ibadah hati sebenarnya. Karena fisik bisa digantikan. Misalnya mau pakai kursi roda, mau pakai bagicar, itu bisa. Tapi hati tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Tapi ayah bunda jangan bercita-cita dulu ya untuk dibadalkan. Gue mah mau dibadalin aja, udah meninggal itu ya. Jangan juga, Ustadz saya mau badalkan suami saya. Suami kakak di mana? Di Indonesia. Masih hidup? Loh kok didoakan mau meninggal? Dia tidak ngerti saking polosnya ya, Pluto. Jadi suaminya mau dibadalkan, tidak boleh. Orang yang dibadalkan itu orang yang sudah meninggal. Oke? Jadi besok insya Allah Bang Rudi, kita ada 2 kesempatan umroh kalau nggak salah ya. Di Jejak Imannya ada 2 kali kesempatan umroh. Kalau yang 12 hari itu malah bisa 3. Tapi tidak tahu, mungkin ini bisa 3 ya, karena ada Taif. Wallahu alam ya, kita tengok nanti. Tapi ya bunda, saran saya besok umrohkanlah dirimu sendiri. Udah pernah Ustadz? Insya Allah mudah-mudahan besok lebih berkualitas umrohnya. Karena perintah Qur'annya atimmul hajja wal umrata lillah. Yang harus dicatat dalam niat ini, lillah itu KPI, lillah itu barometer, lillah itu tolak ukur. Allah pengen umroh kita lillah, itu aja. Nggak pakai bumbu, nggak pakai penyedap, nggak pakai produk yang aneh-aneh gitu. Allah minta kita sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Lillah 3 artinya. 1, tidak meminta kepada manusia. Yang kedua, tidak berharap lebih kepada manusia. 3, tidak menunjukkan kesusahan di hadapan manusia. Kepada siapa kita meletakkan harapan, itu akan nampak pasca umroh. Orang yang meletakkan harapan kepada manusia pasti mudah kecewa. Titik, tidak ada diskusi. Kenapa ya bunda suka baper? Suami saya gini Ustaz, suami saya gini Ustaz, suami saya gini Ustaz. Itu pasti tidak lillah. Maka kalau Ramadan Allah bilang kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa menjadi KPI-nya puasa.
Puasa sama dengan takwa. Tapi umroh haji, enggak. Allah enggak minta takwanya. Allah minta haji dan umrohmu lillah. Seperti apa lillah itu? Lillah itu satu, tidak berharap, tidak meminta, tidak berharap lebih, dan tidak menunjukkan kesusahan di hadapan manusia. Apa sih hikmahnya? Allah pengen kita bersandar sepenuhnya sama Allah. Kenapa Nabi Muhammad dicabut nyawa Aisyah Khadijah? Di tahun yang sama Allah cabut Sayyidah pamannya Abu Thalib. Hilang sandaran kakinya, hilang sandaran hatinya. Habis itu ditambah lagi dengan Quran tidak turun beberapa bulan. Orang-orang kafir memfitnah dengan mengatakan, "Ya Muhammad, Allah Tuhanmu itu jahat dan tidak sayang padamu. Allah Tuhanmu itu meninggalkanmu." Apa kata orang-orang kafir? Lihatlah Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ayat Quran tak turun, orang yang dicintai dua-duanya dicabut Allah. Mana Tuhan? Sempat goyang? Goyang. Oleng kapal kapten. Jadi kalau ayah bunda kehilangan orang terdekat, Rasulullah juga kehilangan orang dekat. Bahkan ditambah dengan bumbu-bumbu dari kafir Quraisy. Hal yang menjadi obat beliau saat itu adalah ayat Quran yang turun. Ayat Quran tidak turun beberapa bulan. Baper tidak kira-kira? Orang yang dicintai meninggal. Fitnah makin kencang. Ayat Quran tidak turun. Maka Qurannya turunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak benci Muhammad. Maka lillah ini abang kakak, usikum wa nafsi bitaqwallah, belajar kita untuk tidak berharap lebih, tidak bersandar lebih. Abang kakak memang berdatang sini suami istri, tapi percayalah kau sendirian. Saya pengen sampaikan dulu satu kalimat, you are alone. Apa? Kenapa alone? Supaya lillah. Jadi jangan ngomel-ngomel sama istri ya. Jangan ngomel-ngomel sama suami ya. Pasca umroh ini belajar untuk berharap, bersandar sepenuhnya sama Allah aja. Sehingga kita bisa BTS. Apa BTS saya man? Bahagia tanpa syarat. Jomblo bahagia, duda bahagia, janda bahagia. Tidak ada, status itu tidak bikin kita minder, tidak bikin kita malu. Karena yang dilihat Allah bukan itunya. Punya suami bahagia, punya istri bahagia. Apapun yang dilihat dianggap sebagai ladang amal untuk mendekat kepada Allah. Sejahat-jahatnya suami kakak, kalau mungkin kakak sedang bermasalah sama keluarga, kan masalah umat ini hari ini cuma 3 aja. Saya udah riset dari 2012. PHK. Kalau tidak penyakit, hutang, keluarga, dan semua template semua permasalahannya. Ada yang pura-pura bahagia, ya kan? Sosial medianya wow amazing, isi dalamnya hancur lebur. Kalau tidak penyakit, hutang. Kalau tidak hutang, masalah keluarga. Haji dan umroh ini ngajarkan kita untuk lillah. Siapa sih yang jadi sandaran harapan kita? Kalau abang kakak berbuat karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Coba diulang. Jadi materi saya ini, manasik ini tidak bahas teknis. Karena teknis itu gampang. Abang kakak buka tutorial YouTube, beres. Buka AI, selesai. Hal yang fundamental adalah mengerti, kenapa sih aku harus umroh? Kenapa bayar sekian puluh juta? Untuk apa aku turun ke sini sampai bayar puluhan juta ini? Ngapain? Ketemukan alasannya. Kenapa? Oh, ternyata Allah bilang atimul hajja wal umrata lillah. Putuskan harapan. Kemarin nonton yang manasik saya, yang cerita bayi keluar dari rahim ibu, apa yang dilakukan Allah? Digunting tali pusarnya. Padahal itu satu-satunya harapan. Ada yang tidak digunting tali pusarnya? Gunting semua kan? Padahal itu satu-satunya harapan. Kata Allah, kau pindah dari zona penuh fasilitas kepada zona menangis, supaya harapanmu hanya aku saja. Itulah sumpah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyambung kira-kira? 17 kali kita baca dalam sholat Al-Fatihah itu minimal. Kalau di sini hampir tiap hari sholat jenazah, berarti apa tuh? Mati. Jarang tidak ada sholat jenazah. Hampir tiap waktu sholat kita diingatkan tentang mati. Seolah-olah punya bekal apa. 5 kali kena tanya. Dah. Atimul hajja wal umrata lillah. Niat nomor 1. Berihram. Nanti dalam berihram tuh banyak yang haram.
Padahal itu halal, pakai parfum. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Kalau tidak berihram. Pakai sabun, cuci tangan pakai sabun, boleh atau enggak boleh? Boleh. Kalau tidak berihram. Ketika sudah pakai ihram, yang halal jadi haram semua. Menikah boleh enggak? Boleh. Tapi pakai ihram? Enggak boleh. Apa sih yang mau Allah uji? Uji ketaatan. Mutawif, kami enggak tahu. Tapi Allah ngelihat. Nah, itu simulasi sekian jam kita belajar diawasi oleh Allah. CCTV. Coba diulang. Kalau CCTV itu buatan Cina tuh. CC namanya enggak CC? Koko TV dan CCTV. Tapi kalau CCTV, sisi kanan, sisi kiri, itu muraqabatullah. Nah, selama berapa jam pakai ihram besok, dari mulai sore insyaallah ya Bang ya. Kita pakai kain ihram, naik kereta api, naik kereta cepat, pasang niat, di situ mulai CCTV. Yang sudah pakai kain ihram betul-betul jaga, banyak-banyak istighfar dan lafaz terbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik itu apa artinya? Ya Allah, aku yang dari setetes mani kemana-mana bawa kotoran, ujung-ujungnya jadi bangkai. Aku yang banyak aib ini, ya Allah, tertutup aibku karena jilbab syar'iku, tertutup aibku karena engkau masih tutup aib-aibku di masa lalu. Aku yang datang kotor hina. Banyak orang yang lebih soleh daripada kita di Indonesia. Banyak enggak? Kenapa kita yang sampai ke sini? Ada enggak orang yang lebih sedikit dosanya di Indonesia dibanding kita? Banyak. Ada enggak orang yang lebih kaya raya, lebih banyak manfaat hidupnya daripada kita? Lalu kenapa Allah pilih kita? Karena Allah sayang sama kita. Allah pengen kita gugurkan dosa di tempat. Allah tahu mungkin masalah kita tidak cukup diselesaikan di Tanah Abang, di Tamrin City, ke Masjid Istiqlal, tidak cukup kata Allah. Kau perlu ke tempat yang wifi-nya lebih besar. Aku tunggu kau di rumahku kata Allah. Aku tuan rumahnya. Coba kalau labbaik Allahumma labbaiknya itu dirasakan seperti itu. Kebayang nih, kita pamit sama Rasulullah besok dari kota Madinah, lalu menghadap zat yang lebih besar, Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, aku tidak perlu cerita ya Allah. Kau tahu kan aib aku banyak, kau tahu kan dosa aku banyak. Aku takut ya Allah ngadap engkau, jangan sampai kau susahkan umrahku besok. Jangan bongkar aibku ya Allah, jangan permalukan aku di hadapan makhluk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku yang banyak dosa, banyak aib datang sama engkau ya Allah. Aku datang ya Allah, penuhi panggilanmu. Banyak orang lebih suci daripada aku, banyak orang lebih soleh daripada aku. Kau panggil aku lagi ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tertatih-tatih aku datang menghadap engkau ya Allah, membawa dosa maksiat yang aku bawa ini. Aku datang ya Allah. Itulah arti dari labbaik Allahumma labbaik. Apa yang saya mau sampaikan, masukkan ke dalam hati ya Bang. Kita ini bukan robot. Ada software namanya hati. Maka dari kemarin saya ngomongkan, amalan badan Abang Kakak udah pintar, amalan harta Abang Kakak udah pintar. Saya di Universitas Kehidupan ini menekankan tentang pentingnya mengamalkan amalan hati. Jaga betul. Hati inilah yang bikin kita kadang-kadang ngerasa lebih baik daripada orang lain. Kadang-kadang ujub, ngerasa lebih kaya, ngerasa lebih pintar. Buang, kau bukan siapa-siapa. Mohon maaf ya Bang Kakak ya, mohon maaf. Banyak loh orang dihinakan Allah di Baitullah itu. Banyak orang dicabut Allah. Tidak bisa lihat Ka'bah Bang, itu beneran. Bu, kita sudah sampai, ayo kita baca doa melihat Ka'bah. Terus dibilang, mana Ka'bahnya Ustaz? Tak nengok. Loh, itu Bu, depan besar warna hitam. Tak kelihatan Ustaz, tak ada apa-apa. Jadi datanglah besok sebagai hamba Allah. Datanglah sebagai Abdullah. Jangan datang sebagai yang lain, saran saya. Jadi begitu ngelafazkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, bilang ya Allah, aku adalah suami yang banyak salah sama istri. Aku adalah istri yang banyak salah sama suami. Aku adalah ibu yang belum becus jadi ibu. Aku adalah ayah yang belum becus jadi ayah. Aku datang ya Allah meminta ampun. Aku ni anak menantu yang belum baik sama orang tua. Aku ni adalah pimpinan atau pengasuh atau bos atau CEO atau founder yang belum benar mengawal karyawan saya. Saya ini dokter misalnya, ataupun apapun profesinya. Ya Allah, aku datang banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan. Jangan permalukan saya di hadapan Engkau ya Allah. Kalau di sini kita ketemu dengan baginda Rasulullah yang mudah-mudahan memberi syafaat kita nanti hari kiamat, besok kita ketemu dengan bos besarnya, pencipta Muhammad.
Kenapa kemarin saya bilang letakkan di dalam hati hanya ada Allah dan Rasulnya saja. Sampai sini bisa dipahami? Clear? Datang sebagai siapa kita besok? Sebagai hamba. Hamba tuh budak. Jadi tidak ada terkenal, besar, dihormati, orang cium tangan bolak-balik. Memang di Indonesia kok dihormati orang, di sini tidak ada. Sama semua. Kita semua sama di sini. Sama-sama hamba. Oke? Sip? Jadi ketika nanti sudah berniat, baca labbaik Allahumma labbaik, nanti kita akan berputar 7 kali tawaf. Tawaf harus suci, tidak boleh batal. Kalau batal nanti bilang sama ini, mundur sebentar, sambung, jangan ngulang dari pertama. Misalnya batal di putaran kelima, ulang dari putaran kelima. Nah, di 7 kali putaran ini, insya Allah besok kita akan sama-sama, kalau ini sebuah metode ya, ini sebuah pola yang saya praktekkan untuk diri saya, dan saya sharekan ke beberapa kawan-kawan. Alhamdulillah dengan izin Allah mereka suka, mereka cocok, ngerasa ada rasa gitu. Jadi mungkin di travel lain abang kakak mungkin tidak ketemu. Kalau yang berangkatnya sama saya, insya Allah polanya sama. Apa? Saya menyebutnya mentauhidkan panca indera. Tawaf sama dengan sholat. Jadi jangan pegang HP, jangan narsis. Hai guys, kita lagi tawaf guys. Kok lagi ngadap Allah? Sip. Kecuali mungkin mau tawaf sunnah. Tapi tawaf itu satu-satunya amalan yang boleh dilakukan di Masjidil Haram. Nggak boleh tawaf di Masjid Nabawi. Tawaf di Masjidil Aqsa nggak ada. Pengganti tahiyatul masjid, tawaf. Dan hati-hati ketika tawaf, jangan saking semangatnya bawa putar badan gitu ya. Dan Ka'bah harus selalu ada di sebelah kiri kita. Nanti kita akan tawafnya polanya Ustadz Juna, Ustadz mana kawan-kawan mutawif, jangan pindah sirkuit ya. Kalau misalnya kita di situ terus putarnya. Jangan nanti ke tengah geser. Terus nanti ketika sa'i ambil pojok kanan. Jadi kalau ada yang ketinggalan kita tahu teman kita ada di sebelah mana. Ya, itu yang kami praktekkan kemarin. Jadi rombongan besar insya Allah tidak terpisah. Tawaf 7 putaran. Apa yang ditauhidkan? Ada 7. Nomor 1 mata. Catat dulu. Apa yang pertama? Mata. Nomor 2 talingo. Kan bahasa Minangnya katanya kalau bunting buntiang, bunting buntiang. Kalau kuping kupiang, bukan talingo. Apa yang kedua? Talingo. Yang ketiga hidung mulut. Jadi satu nih. Hidung mulut. Yang keempat tangan. Putaran kelima kaki. Putaran keenam seluruh tubuh. Urutannya mohon maaf, organ kemaluan depan belakang, perut, simbol nafsu, di belakang ada ginjal, ada usus, naik ada liver pankreas, ada jantung paru-paru, naik ke atas sistem saraf otonom, peredaran darah sampai nanti ke otak. Seluruh tubuh. Jelas? Putaran keberapa tuh? Putaran ke-7, putaran puncak, yaitu putaran hati. Apa yang kita lakukan? Nanti kita akan melewati multazam. Di multazam itu tempat mustajab. Saya biasanya polanya, kalau ini nanti ustaz-ustaz juga biar sama mutawifnya, kalau lewat multazam bismillahi Allahu Akbar, minta ampun sampai di makom Ibrahim. Saya biasanya kalau tawaf saya pegang mata saya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunkan saya ya Allah. Inilah mata yang suka ngelihat sesuatu yang tidak boleh harusnya saya lihat. Inilah mata yang pernah melihat sesuatu yang harusnya. Apa yang berkaitan dengan mata, apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah kita ini kan kita minta sama Allah. Dan kakak jangan lupa minta di dalam Al-Quran surat Toha, nanti Ustaz kasih ayatnya, Toha 124 sampai seterusnya itu 126. Allah ada menceritakan ada sekelompok manusia di akhirat yang nanti itu ketika dibangkitkan Allah di akhirat dalam keadaan buta. Lalu orang ini protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku bisa melihat? Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu waktu di dunia kau melupakan ayat-ayatku, maka hari ini kau pun aku lupakan, kata Allah. Abang kakak buta di dunia udah sakit loh. Gimana buta di akhirat? Maka setelah minus tadi saya bilang min plus ya. Jadi kalau dari multazam sampai ke makom Ibrahim itu minus. Maksudnya minta ampun. Ya Allah, mata ini kotor, mata ini banyak aib, mata ini ya Allah sering ngelihat kesalahan orang lain dan seterusnya sampai makom Ibrahim. Begitu lepas dari makom Ibrahim, abang kakak sudah lewat minta plusnya.
Contoh, doa plus tuh gimana? Ya Allah, mudahkan mata saya ini untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Mudahkan mata saya ini untuk bisa melihat kebenaran. Mudahkan mata saya ini Allah untuk bisa nonton kajian, nonton ilmu. Selama ini nonton Korea bisa berjam-jam. Udah tuh Korea Utara gitu yang ditonton. Ampun ya Allah, nonton Netflix bisa berjam-jam. Nonton kajian baru 1 menit udah di skip. Begitu nonton bola bisa bangun jam 2:30 subuh. Bangun subuh jam 6:30. Jadi minus tadi minta ampun. Kenapa sampai multazam, Ayaman? Karena di situ tempat yang paling mustajab. Waktu premium itu mintalah untuk minta dibersihkan. Makanya namanya mentauhidkan panca indera itu. Ya Allah, ini mata. Ampun ya Allah. Abang sama Allah. Karena bukan baca doa kita. Nggak ada tuh pakai gelas gitu nanti. Manasik apa? Tauhnya pakai gelas. Rabbana, Rabbana, nggak ada. Itu gunanya earphone. Itu gunanya manasik dilatih kayak gini. Supaya abang kakak bisa ngobrol, bisa merengek-rengek sama Allah besok. Kalau hari ini kita merayu Rasulullah, besok kita merayu Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita pisah besok sama Nabi kita, tapi insya Allah tidak akan pergi. Ada di hati kita Rasulullah. Besok kita ketemu, insya Allah datang ke rumahnya pemilik dunia ini, pemilik kita, dan minta besok. Salah satu doa yang saya sering minta adalah minta, catat baik-baik, ya Allah izinkanlah mata ini bisa melihat baginda Rasulullah dan engkau di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Minta, ya Allah, saya mohon dengan sangat, mata yang kotor, mata yang ini supaya bisa melihat engkau dan Rasulnya di akhirat nanti ya Allah. Saya pengen melihat engkau ya Allah, pengen bertemu dengan engkau ya Allah. Saya tahu saya amal soleh saya sedikit, dosa saya banyak, tapi saya pengen ketemu dengan engkau dan Rasulnya. Saya pengen ketemu dengan engkau ya Allah, pengen ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Masuk raudhah aja kita dibatas-batasin sama kan. Kemarin saya ngerasa enggak? Saya ngerasa kayak hina sekali rasanya. Ngantri pakai tasreh, baru sholat sebentar udah kena usir kan? Ada yang ngerasa kan? Ya Allah, belum pantas aku ketemu Rasulmu. Masih sehina itu aku. Kalau memang kita ini orang baik, punya privilege, harusnya kita dikasih waktu lebih. Tapi saya pun sadar diri, aku harus nambah amal solehku. Aku harus nambah rasa cintaku kepada baginda Rasulullah. Aku harus memperbanyak, meniru amalan-amalan beliau, meniru amalan-amalan yang beliau lakukan, supaya nanti di akhirat aku tidak diusir-usir. Saya gitu kemarin waktu masuk Allah. Ya Allah, saya bilang baru di dunia udah ini rasanya. Nggak bisa disogok kan? Orang-orang penjaganya tuh mana bisa disogok? Apalagi di akhirat. Ditanya, kau siapa? Aku umatnya Rasulullah. Aku tidak kenal, ke masjid kau tidak pernah. Aku tidak pernah nengok kau, baca Quran kau tidak, mulut kau kotor, ke masjid tidak datang, kajian tidak ada. Kemana kau? Sama suami tidak taat, sama istri tidak baik, jadi ayah juga tidak becus. Kau siapa? Kata Rasulullah. Saya sampai begitu menstimulasikan dalam pikiran saya, Bang Kakak. Rasulullah tidak kenal sama kita. Untung aja pakai nama travel kemarin, jadi bisa masuk. Seandainya kita pakai amal sendiri, kecil kemungkinan bisa sampai. Itu baru raudhah di Masjid Nabawi ya Bang Kakak. Kebayang berapa juta orang, berapa miliar orang besok mau ketemu sama Rasulullah. Teriak-teriak minta syafaat. Maka minta ampun mata. Yang kedua, minta ampun telinga. Telinga inilah nih biang gosipnya. Telinga inilah yang sumber informasinya. Telinga ini yang pertama kali aktif ketika kita lahir. Telinga ini juga yang terakhir kali aktif. Tutup mata bisa, tutup hidung bisa, tutup mulut bisa, tutup telinga tak bisa. Tutuplah telinga Bang Kakak, jangan dengar. Bisa? Ya Allah, telinga ini banyak dengar-dengar aib, banyak dengar sesuatu yang harusnya tidak boleh saya dengar. Telinga ini ya Allah harusnya tuh dengar nasihat. Riba haram, tapi saya cari dalil-dalil pembenaran. Saya cari tanda kutip ustadz-ustadz yang bisa saya edit supaya bisa bilang ini fatwa tidak haram. Gila telinga ini ya Allah. Dah tahu benda tuh haram, masih cari-cari dalil-dalil pembenaran. Salah telinga ini ya Allah. Dengar tausiah panas, dengar khutbah Jumat tidur. Telinga apalah aku nih ya Allah. Maka minta ampunlah di zona telinga. Keluar dari telinga, keluar dari makom Ibrahim, langsung bilang, ya Allah jadikanlah telinga saya ini telinga yang mau menerima kebenaran. Apa? Telinga yang bisa dengar azan. Bayangkan azan tuh Bang Kakak pakai speaker besar-besar. Semua masjid di Indonesia pakai speaker besar. Yang datang ke masjid seuprit.
Peka mereka, tunarungu. Enggak kan? Enggak dengar atau memang enggak mau dengar? Coba jawab jujur. Enggak dengar atau enggak mau dengar? Sekarang pertanyaannya, kita yang enggak mau datang ke masjid atau jangan-jangan Allah yang enggak mau ketemu sama kita? Kita yang enggak mau baca Quran atau Quran yang enggak mau dibaca sama kita? Kita yang enggak bisa sedekah, enggak mau sedekah, atau jangan-jangan memang Allah enggak mau terima harta kita? Maka begitu mentauhidkan panca indera itu abang kakak, minta sama Allah betul-betul supaya ini dibersihkan semuanya, dari mulai mata, telinga. Lewat dari makam Ibrahim bilang, ya Allah, jadikan telinga saya telinga yang mudah menerima ilmu. Jadikan telinga saya telinga yang mudah menerima nasihat. Jadikan telinga saya bisa menerima kebenaran ya Allah. Dari siapapun. Nggak perlu kirim-kirim video-video sindir-sindir suami pakai tausiah ustaz-ustaz yang menguntungkan dirimu itu. Stop kebiasaan jahil itu. Menyindir suami, ini konten bagus nih, pas banget buat gue. Mudah-mudahan suami gue berubah, sindir suaminya. Di skip sama dia, tidak ditonton. Kalau kakak-kakak masih berharap berpikir merubah suami dengan cara begitu, itu adalah kebodohan yang amat sangat. Berhentilah dengan cara-cara itu. Rubah dirimu, Allah rubah pasanganmu. Coba diulang. Rubah dirimu, Allah rubah pasangan. Apa ada yang ketawa-ketawa? Sakit ke? Kena ke? Pas ke materi saya tadi? Gitu kan nyindir suami kan? Ustaz doain ya. Nih saya lagi nyindir suami saya nih. Pas banget materi Ustaz tadi. Coba dia dengar di sini. Kau dulu berubah. Oke? Ya, mana barisan-barisan yang suka potong-potong video Ustaz? Ada di sini? Oh, enggak ada ya, alhamdulillah. Kalaupun ada udah lama meninggal ya. Allah. Dah, lanjut. Hidung mulut. Ya Allah, inilah sumber maksiat nih. Kasar. Sama bos, ya bos, ada yang mau diambil minum bos? Begitu sama suami, ambillah sendiri. Nggak bisa. Mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Dengan dalih perempuan 20.000 kata. Besok perempuan kalau nggak nangis memang batu memang. Tadi saya bilang untung talak tuh di tangan laki-laki. Kalau talak di tangan perempuan, la haula wala quwata illa billah. Bertaburan. Nih abang ini pun duda semua di mana-mana. Hai kakak-kakak, saya mengingatkan, bukan tendensi sama perempuan tidak. Rasulullah yang bilang, nanti neraka tuh paling banyak penghuninya justru perempuan. Tahu kan hadisnya? Iya, karena tidak bersyukur. Karena banyak komplain. Dia melupakan kebaikan pasangannya. Naudzubillah. Bukan di sini ya. Itu cerita perempuan di sana, Samudra Atlantik di kedalaman 732. Hai mulut, besok kita minta sama Allah, pegang ya Allah. Dan abang kakak nanti di surat Yasin surat 36 ayat 65 Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut yang powerful bisa menikahkan, bisa menyembelih ayam halal, bisa mentalak. Kuat sekali mulut itu. Bisa menghasut orang, memprovokasi orang. Nanti di padang mahsyar dikunci sama Allah, tidak bisa ngomong. Betul kan? Maka besok minta sama Allah, ya Allah, ampunkan mulut saya Allah. Pernah mengadu domba, pernah berdusta, pernah bohong. Ampun ya Allah, pernah salah sama istri, pernah bohong sama suami, pernah bohong sama istri. Terus ya, apapun lah, silakan merengek-rengek dan ngobrol sama Allah. Waktunya me time besok. Satu lagi yang harus ditambah, begitu lewat makom Ibrahim, baca apa ya man? Minta sama Allah, ya Allah, jadikan mulut ini mudah mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Mudahkan lisan saya ini Allah bisa baca Quran. Dari dulu ijajul jilatil ardu jiljalaha. Tidak bisa bedakan tha dengan sya, tidak bisa bedakan ha dengan kha. Terbalik-balik terus ya Allah. Baca buku tabungan bisa, baca rekening bisa, ini kok baca Quran terbata-bata ya Allah, sudah umur 40 tahun, 50 tahun. Masih Iqra 1 tidak naik-naik ya Allah, ampun. Biasa kalau orang dekat saya tes. Ini karena saya tidak enak sama ayah bunda. Biasanya saya panggil satu-satu jamaah, baca Quran depan saya mau dengar baca Qurannya. Langsung dikasih grade di tempat. B bagus, C cukup, A hancur. Kira-kira kalau umroh Universitas Kehidupan dites satu-satu kira-kira boleh dikit. Berani enggak kira-kira? Berani lah. Iya ke? Oh. Tahun depan ya. Mudah-mudahan masih hidup ya. Mudah-mudahan masih hidup. Apa? Kira-kira kalau dites baca Qurannya enggak perlu lama kok, enggak sampai 1 menit saya. Satu orang tuh enggak perlu 1 menit. Kira-kira kualitas baca Qurannya A, B atau C? B. Yang B di tas. Random.
Dah, saya enggak mau, karena saya pun masih belajar juga baca Quran. Tapi abang kakak yang paling tahu kan. Tadi ya, bukan kita yang enggak mau baca Quran, bukan kita enggak sempat baca Quran. Maka saya kasih buku CHS untuk latihan. 9 hari memang di sini, tapi nanti bisa abang kakak praktekkan untuk 90 hari. Latihan. Allahumma, yuk ikut doanya. Allahumma Paksain. paksain. Apa kakak sibuk? Orang kaya 24 jam, orang miskin 24 jam. Yang masuk surga 24 jam, yang masuk neraka pun 24 jam. Jangan sok sibuk ente. Memang jam tangan kau mahal. Waktu kau mahal. Luangkan waktu. Sorry, masih ada waktu gak sih bang? Masih. Oke. Abang kakak, jawab pertanyaan saya. Abang kakak ketemu sama presiden, orang penting. Deal-dealan, ada sesuatu yang mau disampaikan. Terus, di saat yang sama abang kakak harus buang air besar, BAB. Buang di tempat atau izin? Ayo, ketemu presiden loh. Cuma dikasih waktu setengah jam. Izin atau buang di tempat? Masa ketemu presiden? Hah? Pakai batu. Ketahuan umurnya. Apa? Ayo jawab. Meluangkan waktu, izin atau buang di tempat? Ayo. Pertanyaannya, apa yang abang kakak buang? Kotoran. Untuk buang kotoran kita meluangkan waktu. Kenapa untuk baca Quran tidak sempat? Nyambung? Apa doanya tadi? Allahumma paksain. Daripada buang di tempat atau bungkus gitu. Kita meluangkan waktu abang kakak untuk buang air besar. Kita meluangkan waktu untuk buang tit. Masya Allah, tabarakallah. Semoga pulang dari sini ada energi baru yang kita bawa. Jadi saya lebih banyak minta ampun sebenarnya kalau di putaran tawaf itu. Saya minta sama Allah, ya Allah ampun. Minta juga supaya mulut ini bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu paket. Meninggalnya husnul khotimah. Coba diulang. Meninggalnya husnul khotimah Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Tidur meninggal, lagi sujud meninggal. Mau enggak? Atau mau di ICU 2 bulan gitu? Jangan. Mumpung lagi di Baitullah, mumpung lagi tanah haram, minta ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Itu doa saya. Malah kalau saya tambah hari Jumat di Baitullah. Namanya minta sama Allah proposal. Kita kan ngajukan proposal bang, sama zat yang maha kaya, zat yang tidak pernah rugi, zat yang tidak pernah ada yang bisa menghalanginya. Wafatkan saya husnul khotimah ya Allah, mudah tidak menyusahkan orang lain, hari Jumat di Baitullah. Masya Allah. Ini macam. Oke, ada yang setuju? Dicatat tadi tuh. Husnul khotimah, mudah tidak menyusahkan orang lain, hari Jumat di Baitullah. Saya malah berwasiat sama istri saya. Dah, saya bilang, kalau nanti ayah tengok udah kayak kira-kira udah mau meninggal, jangan bawa ke rumah sakit, saya bilang. Bawa saya ke masjid, ya. Saya lebih ridho meninggal di rumahnya Allah. Tapi jangan ditiru. Oke. Itu artinya rekening ntar lagi transfer saya. Ada kode dari Bang Roni. Apa putaran selanjutnya? Setelah tangan, setelah mulut. Nah, tangan ini nanti bicara di hadapan Allah. Maka tangan ini yang harus kita minta ampun. Bilang, ya Allah tangan inilah yang sering ngetik-ngetik komen pedas. Tangan berbicara, terjadi hari ini. Yang bicara apa? Jempol kan? Bro, lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Update terbaru bro. Bikin grup dalam grup. Macam-macam lah maksiatnya. Abang kakak yang lebih tahu. Dan minta sama Allah besok tangan ini, tangan yang banyak sedekah, tangan yang banyak berzakat, tangan yang banyak berinfak, tangan yang paling banyak berwakaf. Jadi bilang sama Allah, ya Allah inilah tangan yang saya pakai untuk bermaksiat. Tangan ini juga yang saya pakai berdoa, ya Allah jangan-jangan doa saya belum kau kabulkan karena terlalu banyak dosanya. Ampunkan tangan saya ini ya Allah. Jadikan tangan saya ini tangan yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf. Tangan yang mudah nolong orang. Ya Allah jadikan tangan saya, bisnis saya, usaha saya menjadi wasilah untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Agar orang tidak kena judi online, agar orang tidak kena pinjaman online. Bukakan ya Allah. Ya Allah minta rezeki ya Allah, minta rezeki ya Allah. Kalau tidak bisa miliaran, triliunan pun tidak apa-apa ya Allah. Triliunannya US dollar ya Allah, dinar Kuwait ya Allah, jangan rupiah ya Allah. Itu doa saya. Kakak kita bergurau ke? Saya serius loh nih. Jangan dianggap bercanda ya.
Kalau kita kaya raya Bang Kakak, dititipkan Allah rezeki segitu banyak, bisa buka lapangan pekerjaan, bisa sedekah tanpa mikir, sedekah suka-suka, nggak lagi ngitung-ngitung. Berapa? 2 triliun, geser. Kan uang nggak ada masalah Bang Kakak. Yang masalah tuh kalau nggak ada uangnya. Setuju nggak? Ya kan kayak udah pernah kaya aja, kan belum kan? Belum dapat duit aja udah pelit. Apa? Coba nih, semuanya dikasih uang 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Berapa yang mau digeser di jalan Allah? Pret, bibir 10 juta. Nggak percaya saya. Mulai dia ngitung, ganti iPhone, ganti ini, lumayan tukar tambah 2,5% Ustadz, kayaknya islami banget. Bayangkan tuh, duit belum datang, dia udah pelit. Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Salah ya. Lanjut. Tangan. Kaki. Kaki apa? Ya Allah, kaki ini pernah melangkah ke tempat yang tidak benar. Ada panti pijat, ada panti jompo, ada panti asuhan. Tidak tahu saya kemana kaki mau melangkah. Kamis ngaji, Sabtu party dengan dalih healing, ya. Terus bilang, salah saya apa Ustadz? Banyak salah kau. Sampai batuk-batuk tuh. Kaki kau tuh kau pakai kemana? Jauh-jauh ke puncak, sampai jauh-jauh ke tempat maksiat, datang masjid samping rumah, ndak kedengaran. La haula wala quwata illa billah. Ndak ada orangnya di sini, ndak ada. Tenang aja. Orangnya ndak ada di sini. Ya? Ndak ada kan orangnya kan? Asal diajak pengajian, Bu, ikut pengajian yuk. Maaf ya, kucing saya baru melahirkan, kakek saya hamil. Hah, kakek hamil? Nenek mau sunat lagi, ada aja alasannya. Jeng, kita ke Singapura yuk, bungkus, langsung berangkat. Singapura sampai, la haula wala quwata illa billah. Tenang, orangnya enggak ada di sini, oke? Jangan mandang gitu dong matanya ke saya. Kok kayak sensitif banget matanya tuh? Baru minta ampun mata, ya kan? Bikin masalah lagi. Ini kita belum umroh, sahadirin. Jangan dianggap bercanda ya. Coba tepuk sebelahnya bilang, jangan dianggap bercanda ya. Ayahman serius itu, apa? Jangan dianggap bercanda, Ayahman. Serius banget. Sama minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah kaki saya ini melangkah ke tempat yang benar. Ketemu ustadz, ketemu ulama, ketemu orang soleh. Jalankan kaki saya ke tempat-tempat yang baik, ya Allah, ke tempat yang benar, ke tempat yang kau suka. Ketemu sama orang soleh, silaturahim, nyambung saudara, nyambung keluarga. Bekerja ke tempat yang benar, pergi ke tempat-tempat yang kau ridhoi. Langkahkan kaki saya. Sama satu lagi doanya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, langkahkan kaki saya dengan mudah nanti di siratal mustaqim. Amin Allah. Jauhkan dari berbagai macam maksiat, ya Allah. Langkahkan kaki saya ke tempat yang benar. Asik enggak kalau tawafnya kayak gini besok? Bisa kebayang enggak? Hah? Beli nang air mata enggak? Maka saran saya besok bawa handuk, ember, helm. Enggak sah gitu. Oh, enggak sah ya. Pakai helm. Enggak boleh ya Ustaz ya, mana mau tawaf. Enggak boleh pakai helm full face, enggak boleh ya? Oh, enggak boleh. Alhamdulillah, quwata illa billah. Udah? Kaki. Bilang juga sama Allah, ya Allah, kaki saya ini Allah jangan sampai kena stroke. Minta supaya bisa melangkah ke majelis taklim, supaya bisa sujud. Yang kemarin saya ceritakan ada saudara kita kakinya diamputasi 2,5 tahun nggak bisa sujud. Nangis dia waktu pertama kali bisa sujud. Waktu dia cerita itu dia bilang sama saya, ya Allah saya tuh kayak kena tampar bolak-balik. Masya Allah aku bisa sujud kapanpun. Orang ini nunggu 2,5 tahun baru bisa sujud. La haula wala quwata illa billah. Dah, kaki. Selanjutnya seluruh tubuh. Nah, mulai nih masuk ke zona yang sensitif. Kakak-kakak minta sama Allah, ya Allah ampunkan kemaluan saya ini. Ampunkanlah depan belakang ini. Mungkin ya ada yang pernah berzina, berhubungan badan dengan yang tidak boleh. Minta ampunlah besok. Kanker mulut rahim, kanker payudara, itu datang sengaja ke? Tiba-tiba datang? Atau pakai airdrop datangnya? Nah, itu datang karena dosa. Minta sama Allah, ya Allah ampun, ada dosa di kemaluan ini. Kalau laki-laki mohon maaf ya, onani, masturbasi, minta sama Allah.
zina, bilangnya selingkuh padahal zina. Berhubungan badan dengan yang bukan mahram dalam status engkau sudah menikah, itu hukumnya diapakan? Dirajam. Dosa yang diazab Allah dunia dan akhirat itu zina dan durhaka sama orang tua. Jangan anggap remeh. Maka salah satu doa saya kalau lagi itu, ya Allah jagalah saya dari zina, anak cucu keturunan selama-lamanya, apalagi yang punya anak perempuan dan anak laki-laki. Berarti dua-duanya minta jaga, bukan mengasih kecil. Iya, kita sekarang masih kecil, kita bisa jaga dia. Nanti 10-20 tahun akan datang, gimana? Dia udah ngekos di mana, ngekanu di mana? Siapa yang bisa jaga dia? Allah. Kemaluan, perut. Ya Allah, ini perut selama ini kalau ada kuliner asal viral, enaan wa murahan wa banyaan wa viralan, datang. Gila memang perut nih, ya Allah. Tak peduli halal haram, dikasih teka itu subhat, kak itu subhat, lagi viral guys, lagi happening guys. FOMO, kaget. Ini perut-perut asal makan. Makanya darah kotor, makanya susah diajak sholat suka lupa rokaat, diajak ngaji ngantuk, baru buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah shadaqallahul azim. Buka handphone bisa 2 jam 3 jam, kok tubuh kita sulit diajak beramal soleh. Makanannya haram. Tuh pilar ke-6, buka yang buku CHS halaman ke ini, halaman di belakang sekali. Sampul belakang nomor 5. Nomor 5. Rezeki halal, sifat dan zat. Itu yang kita istighfarin. Banyak masuk barang-barang subhat. Riba lah, akad batil dalam bisnis, cara mendapatkan duit. Ayam tuh halal atau haram? Tergantung. Kalau disembelihnya pakai bismillah, kalau tidak disembelih pakai bismillah, sudah disembelih pakai bismillah tapi mencuri ayam tetangga, itu namanya haram secara sifat. Abang kakak masuk kerja jam 8, pulang kerja jam 4 sore, tanda tangan di cover halaman belakang bunda, bukan di bukunya. Cover, C-O-C-V-E-R, cover. Itu loh cover bukunya, halaman belakang tuh yang hitam tuh. Dah? Udah belum? Balik lagi tadi ya. Sifat jam 8 sampai jam 4 sore. Dah? Ternyata jam 2 udah kelayapan di mall. Apa tuh namanya? Korupsi waktu, bawa balik ke rumah, akad batil. Yang suka markup laporan keuangan, makan meja, makan kertas, makan laporan jalan laporan tuh? Kalau safar perjalanan tuh? Perjalanan. Saya mancing ya. Hotelnya padahal seharusnya hotel bintang 3, bintang 4, nginap di rumah keluarga tapi minta reimburse, kwitansi kosong. Minta ampun besok. Titip absen, korupsi absen, bukan cuma haram babi ataupun alkohol, nopok nolar, ada akad batil, ada benda-benda yang kayak gitu, haram secara sifat, minta ampun besok, kesungkur gitu besok aku makan. Dah, sini jantung, paru-paru, liver, peredaran darah, otak, ya, minta sama Allah semuanya sehat, jangan stroke, jangan pecah pembuluh darah, jangan penyempitan pembuluh darah, termasuk kakak-kakak bilang sama Allah, ya Allah, jadikan tubuh saya ini sehat. Kalau yang punya masih bisa hamil dan masih pengen hamil, minta, ya Allah semoga dari rahim saya Engkau lahirkan orang-orang yang soleh. Abang-abang juga sama, ya Allah lewat wasilah, mohon maaf ya, sperma saya ini ya Allah, lahirkanlah keturunan yang soleh-soleha. Ada kan yang mungkin pengantin baru anak 1, baru anak 2 atau belum menikah, minta sama Allah, ya Allah dari wasilah sperma saya kalau laki-laki, kalau kakak-kakak, ya Allah lewat wasilah rahim saya pengen melahirkan penghafal Quran, saya pengen melahirkan orang yang soleh. Kakak pegang, karena bapak-bapak walaupun besar tidak bisa hamil, ya kan? Itu kan family pack namanya, bukan six pack. Terakhir putaran ke-7. Apa putaran ke-7 apa kakak? Udah bicara ini nyampun. Ada sogok tadi ya di bab seluruh tubuh, ada darah kotor, ada aib, ada syubhat, ada benda-benda yang kita masukkan sembarangan. Ampun ya Allah. Dan saya berdoa semoga kakak-kakak terutama pulang dari sini lanjutkan pakai jilbabnya. Nggak hina kau buka jilbab itu, justru mulia. Abang kakak, ada doa yang saya sering panjatkan begini. Abang kakak di sini nih, siapa yang lahir dari orang tua? Maksudnya bukan dari cangkang telur atau apa gitu. Semua sama. Ikut saya. Ya Allah, jangan kau siksa orang tua hamba karena dosa dan maksiat hamba.
Saya tidak peduli kakak-kakak mau feminisme ke atau mau apa terserah kau lah berpikir independent woman ke atau apa. Tapi saya mau kasih tahu aja, ketika kakak membuka aurat di depan publik, diposting di mana-mana, kau sedang menyiksa orang tuamu. Karena dia dihisap Allah. Nanti paling pulang kena bully sebentar, pulang umroh udah pakai jilbab, udah tobat lu bro. Biarin aja dia ngomong. Sayangilah orang tuamu. Saya salah satu doa yang saya panjatkan tuh bang, ya Allah jangan kau siksa orang tua saya karena dosa dan maksiat saya. Apalagi orang tua kita sudah meninggal. Sip. Dan di putaran ke-7 ini abang kakak minta sama Allah juga supaya punya hati yang salim, qalbun salim, hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari dengki. Bagaimana caranya Ayahman? Mudah-mudahlah dalam berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Itulah obatnya hasad. Jadi kalau nengok orang senang, kita cepat-cepat senang. Kalau nengok orang sedih, cepat-cepat sedih. Mudah-mudah kita mendoakan yang baik-baik untuk dia. Ya Allah, saudara saya sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah, saudara saya buka cabang baru, sukseskan bisnisnya ya Allah. Berhasilkan dia ya Allah. Bukakan lapangan pekerjaan lewat wasilah bisnisnya dia ya Allah. Saya senang dengan kesenangan dia, saya sedih dengan kesedihannya. Itulah obat hati, qalbun salim. Dan yang kedua abang kakak minta juga punya qalbun munib. Qalbun munib itu apa abang kakak? Hati yang selalu bertaubat. Nah, nanti insya Allah habis selesai tawaf, kita sholat 2 rakaat di belakang, ya kan? Baca rakaat pertamanya itu Al-Kafirun sunnah. Habis itu nanti rakaat kedua baca Al-Ikhlas, ya kan? Tapi ini pilihan ya. Kalau abang kakak rasa-rasa Al-Kafirun tidak selesai-selesai, malah jamaah nunggu kita ya kan? Udah ganti surat Yasin, gitu ya. Wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Daripada Al-Kafirun tidak habis-habis, ngapa suami aku lama benar nih kan? Sekalinya inna lama sekali ditepuk sama yang belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dah, waktu saya mau habis, sudah kena kode berkali-kali dah. Saya harus tahu diri juga. Dah. Nanti sholat diguyur. Minum zam-zam, ya kan? Diguyur. Tapi nanti insya Allah ada perpotongan wajib biasanya kalau jejak imani ya. Waktu habis selesai itu sebelum sa'i itu kan foto sekaligus istirahat. Ya. Nah, di situ yang bawa suami minta maaf sama suami. Pada sholat nanti doa, ya kan? Doa masing-masing. Habis nanti di foto perpasangan perkeluarga. Pastikan jangan sampai tertukar pasangannya ya. Jangan nak gatal gitu. Mana suami aku tadi ya, gitulah kira-kira. Minta maaf sama suami, minta maaf sama orang terdekatnya dan bilang terima kasih. Jazakumullah khairan. Pasti ada salah. Jangan nak macam-macam. Kamu juga banyak salah sama aku. Baru tawab bikin dosa gitu. Tempeleng aja langsung besok tuh. Awas ya yang perempuan-perempuan durhaka besok tuh ya. Udah minta maaf enggak pakai syarat. Minta maaf. Kamu duluan aja. Kamu juga salah sama aku. Jadi ahli sejarah gitu balik. Kita tinggalkan yang kayak gitu-gitu besok ya. Ya, abang siap-siap besok ya. Nah, kesempatan makhluk paling kuat di muka bumi itu minta maaf besok. Ras terkuat. Lampu sen kiri belok kanan. Kenapa saya bilang ras terkuat? Alis buatan Allah aja diedit sama dia. Alis buatan Allah tuh diedit sama dia. Tapi tidak ada di sini. Tenang. Sabar. Ini sudah mulai. Makanya Bang Roni batasin waktunya ya kan. Saya sih mau ngomong lama. Cuma Bang Roni bilang tidak boleh kan. Dah lanjut. Kita sa'i. Sa'i sama juga. Dari sofa ke marwah 1. Dari marwah ke sofa 2. Jadi sofa marwah ganjil, marwah sofa genap. 1, 3, 5, 7 itu sofa marwah. 2, 4, 6 marwah sofa. Soalnya ada jamaah yang rajin bang. 1 sofa sampai sofa. Jadi dia tahu 14 kali. Ini terlalu rajin namanya apa? Dan tenang, kita akan tidak pindah rel. Nanti insya Allah ustaz-ustaz kita ambil sisi sebelah kanan. Pokoknya kalau dari sofa ke marwah ambil kanan, dari marwah ke sofa pun sisi sebelah kanan. Nanti keluar dari pintu 25, jadi selesai begitu 7, langsung keluar. Nanti yang perempuan ditahalul sama yang perempuan, yang laki-laki ditahalul sama yang laki-laki. Jangan mau kalau ada yang nawar-nawarkan, biar kita sama kita aja. Kalau suami, abang bawa istri. Nah, nanti abang yang gunting istrinya. Rambutnya maksudnya. Sensitif sekali jamaah sekarang ini ya, makin cerdas tuh makin detail gitu ya. Rambutnya aja ya, bulu hidung enggak usah ya.
Digunting sedikit, bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar, bismillah. Tadaburnya kata guru saya menghilangkan sifat kebinatangan dalam diri kita. Karena binatang tuh punya bulu. Binatang tuh apa kerjanya? Makan, kawin, ya kan? Betul lah. Nah, spray kucing itu kan pride, simbol kesombongannya tuh di dada, perut, dan seks. Tidak ada kerja lain. Makanya binatang tuh simbolnya begini. Seks, perut, pride, kepala. Isi otaknya cuma memikirkan kesombongannya, mikirkan perutnya, sama mikirkan seksnya. Tapi kalau manusia tegak, kepalanya di atas, seksnya di bawah. Ini diatur dengan nikah, ini diatur dengan puasa, ini diatur dengan qalbun salim. Sip? Bisa dipahami? Besok kita mencukur sifat kebinatangan kita, jadi manusia yang seutuhnya. Yang laki-laki, ngapain kita habis itu? Botak bersama. Siapkan 10 real. Oke? Bismillah. Jazakumullah khairan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga umroh kita besok berkualitas. Amin, amin. Semoga umroh kita besok menjadi umroh yang paling baik dan terbaik seumur hidup kita. Amin. Menjadi umroh yang berkualitas karena kita bisa me time sama Allah. Dimulai dari hati, kita paham dan kita yakin doa-doa kita yang kita minta dikabulkan Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Semoga umroh kita diterima Allah dan semoga umroh kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo.